Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Inhuman Kiss. Film dibuka dengan memperlihatkan kita gerombolan anak kecil yang sedang bermain-main. Malam hari tiba, kemudian mereka berempat menuju rumah tua yang konon dihuni hantu kepala alias Kuyang. Mereka berempat bermain petak umpat. Sai mengajak Noi untuk mengumpat di rumah tersebut. Noi dan Sai berpencar. Noi mengumpat di pojok dan Sai memasuki sebuah ruangan. Sai mendekati peti, diyakini peti itu berisi arwah Kuyang. Setelah dilihat, tidak ada apa-apa. Ternyata Kuyang itu ada di belakang dia. Adegan berlanjut ke pagi hari, di mana Sai sudah remaja. Setelah bangun ia membereskan kasurnya. Dan melihat ada darah bergegas ia langsung membersihkan darah itu. Setelah semua selesai, Sai menemui Jer teman masa kecilnya. Mereka berdua menuju fasilitas kesehatan di desa itu, di sana tidak ada siapa-siapa. Tak lama datang pasien anak kecil yang terluka di lututnya, Sai langsung mengobati anak itu. Ibu dari anak itu memberitahu Sai, bahwa semalam ayam tetangganya dimakan Kuyang, dan warga melihat sinar terbang. Lalu menyuruh menutup pintu dan jendela ketika malam hari. Setelah selesai mengobati, Sai bilang ke Jer bahwa ia merindukan Noi. Malam harinya, ayah dari Sai menyuruh Sai untuk di rumah bersama neneknya dan pastikan semua pintu serta jendela dikunci. Ayah Sai ingin patroli malam. Datang Ting membawakan Sai buah, Sai kembali ke kamarnya tak lupa ia menutup jendela, dan Sai mulai tidur. Ia mimpi aneh sekali, lalu ia terbangun dengan kondisi kamar yang sudah berantakan. Ia melihat bahwa jendelanya sudah terbuka dan kasurnya ada darah namun kali ini banyak serta ada bekas luka di dadanya. Kembali ke fasilitas kesehatan, Jer memberikan minuman air pandan ke Sai, setelah itu Sai melamun. Sai mengajak Jer untuk ke hutan, di tengah hutan mereka melihat obor langsung mereka mengumpat. Ternyata ia adalah Noi sahabat mereka waktu kecil. Noi ke situ tidak sendiri ia berbarengan dengan warga Salaya, orang itu bilang bahwa di desanya Kuyang merajalela, hampir semua hewan warga dihabisi Kuyang. Dan bilang bahwa kutukan itu bisa menular ketika orang biasa terkena liur dari Kuyang. Orang itu pemburu Kuyang, ayah Sai menangkal bahwa di desanya tak ada Kuyang. Sai menanyakan mengapa Noi ke desanya, Noi menjawab bahwa malam itu Bangkok dibom dan orang tuanya tak selamat. Sai ke fasilitas hampir tiap hari dikarenakan para dokter belum pulang selagi perang, dan Noi diterima di perguruan tinggi kedokteran. Kemudian Jer datang memberikan alat mandi dan sedikit baju untuk Noi. Ayah Sai menyuruh Jer untuk mengantar pulang Sai. Sai mulai sakit di bagian dada, dan ia menyuruh Jer untuk tidak mengantarnya pulang karena ia bisa sendiri. Ayah Sai menanyakan ke Noi mengapa mengajak gerombolan pemburu itu ke desanya. Noi tak punya pilihan lain. Esok harinya Sai kembali terbangun dengan nyeri di dadanya serta kamarnya berantakan. Ia muntah darah, jendela kembali terbuka dan kasurnya ada darah lagi. Kerbau milik tetangganya mati akibat ulah Kuyang. Jer sekarang bergabung ke gerombolan pemburu Kuyang. Noi menasehati Jer agar tak bergabung dengan pemburu itu. Jer menanyakan ke Noi mengapa dirinya bilang bahwa di desa Jer ada Kuyang. Noi menjawab ia melakukan itu agar dirinya bisa kembali bertemu dengan teman-temannya. Sai mengambil obat dari fasilitas kesehatan. Noi akan membuktikan bahwa Kuyang itu tak nyata. Malam harinya Sai mengoleskan obat ke bekas luka di dadanya. Di luar Jer menasehati Sai agar ia menutup jendelanya. Jer dan pemburu mencari Kuyang dan para warga kembali patroli. Itu adalah biksu di desa tersebut. Sai kembali merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Ia berubah menjadi Kuyang. Tetangganya kehilangan anaknya, warga meminta tolong ke pemburu. Pemburu menembaki Kuyang yang terbang, anak itu selamat dari maut. Noi yang sedang melakukan eksperimen di lumpur, ia melihat Kuyang juga. Lantas ia mengikuti Kuyang itu, dan Kuyang ke rumah Sai. Dengan menaiki tangga ia melihat bahwa Sai adalah Kuyang. Sai pun kaget melihat Noi tak bisa berkata-kata. Sai kembali ke fasilitas kesehatan, ia menangisi kejadian semalam. Noi tertidur di vihara dan ia dibangunkan oleh biksu di sana. Biksu mengetahui lebih dalam tentang Kuyang, ia bilang bahwa Kuyang tak menyakiti manusia. Kuyang sejak lama sudah ada, mereka sebenarnya manusia yang melakukan sihir hitam mantranya menyerang balik dan menjadikan mereka Kuyang. Yang wanita disebut Krasu,
yang pria disebut Krahang. Malam harinya Sai kembali menutup jendela dan mengikat jendela itu, ia kembali berubah menjadi Krasu alias Kuyang. Noi membawakan ayam ke rumah Sai. Kuyang pun mengambil ayam itu. Esok paginya, Noi mempelajari alat pernapasan pada manusia. Sai dan Noi berpelukan. Noi menyuruh Sai agar mereka bersikap seperti biasa. Dulu Sai tidak menyukai katak, itu menjijikan dan kotor. Sekarang Sai sendiri menjadi katak itu dalam artian, ia sekarang menjadi Kuyang. Setiap malam hari Noi memberikan Kuyang makan, Noi dan Sai selalu bersama. Noi membaca surat yang ditulis biksu, bahwa untuk menghentikan menjadi Kuyang, Sai harus memakan herba Krasu. Noi mencari tanaman itu tapi ternyata susah. Kembali ke fasilitas kesehatan, pasien anak kecil demam dan sakit tenggorokan diperiksa oleh Noi. Jert datang memberikan minum ke Sai dan menasehati Sai bahwa malam ini ada pemburuan besar. Orang tua itu melihat anaknya berubah menjadi Kuyang, pemburu datang ia bernama Ted. Memancing Kuyang dengan cicak lalu menarik Kuyang itu, Kuyang tak diam dan melawan. Anak buahnya menembaki Kuyang itu, membuat Kuyang tewas. Ted menanyakan ke orang tua anak itu sehabis dari rumah sakit. Sai menyalahkan dirinya akibat dari kematian Kael. Sai mengajak Noi untuk ke hutan. Ted curiga dengan Sai, ia menunggu di luar rumah Sai. Melihat Noi mengajak pergi Sai dari sana, mereka berdua menuju dalam hutan, melihat begitu banyak tanaman herba Krasu. Sai memakan tanaman itu, mereka mengambil tanaman itu. Mereka berdua ciuman, lalu datang Ted, anak buahnya dan Jert. Jert memukuli Noi, sementara Sai kembali ke rumah tua. Mengingat masa kecilnya ketika ia bertemu dengan Kuyang lalu terkena air liur Kuyang tersebut, Ted mendapai badan dari Sai, satu persatu anak buah Ted dihabisi oleh Sai. Jert menghalangi Ted lalu Jert dilempar Ted. Noi melihat bahwa Kuyang dikejar monster lainnya, dan Noi menemui Sai. Warga gempar, dan Noi memulangkan Sai ke rumahnya. Sai memindahkan tanaman ke kain di rumahnya. Banyak orang mati di desa itu, didominasi anggota Ted. Biksu melihat itu, dan Ted membawa Jert. Ayah Sai curiga dengan Ted. Setelah dirawat ayah Jert menanyakan apa yang terjadi, Ted bilang bahwa Kuyang membunuh dua anak buahnya dan Kuyang sangat jahat. Sai nyeri di dadanya ingin makan tanaman namun tidak ada di sana. Noi kesakitan akibat terkena liur dari Sai. Sai menanyakan kain itu ke neneknya, sementara warga terbakar api emosi ingin membunuh Sai. Ayah Sai tak terima tudingan dari Ted, setelah dapat tanaman itu Sai kaget membuat tanaman jatuh ke bawah rumahnya. Ayah Sai akan manggil anaknya sendiri, jika terbukti dia Kuyang warga boleh menembaknya. Sai mencari tanaman di lumpur, akhirnya Sai keluar. Ted menyuruh Jert untuk berbicara. Sai berbicara bahwa Ted dan gerombolannya menculiknya ke tengah hutan, ingin memperkosanya. Jert datang untuk menyelamatkan Sai. Jert bilang sama dengan Sai, lalu Ted mengancam ayah Sai. Kemudian Ted pergi. Noi diselamatkan biksu desa, dan Jert pulang ke rumahnya. Ternyata di sana ada Ted. Ted sebenarnya monster juga. Tanaman herba Sai semakin menipis, Jert berubah menjadi monster akibat tertular dari Ted. Ted membisikkan Jert untuk membunuh Sai. Noi frustasi karena belum bisa membuat obat untuk Sai. Noi mengajak Sai untuk melarikan diri ke Bangkok. Sai menemui Jert. Selama ini Jert tahu bahwa Sai adalah Kuyang. Saat Sai tak mau diantar pulang oleh Jert, Jert diam-diam melihat Kuyang sedang memakan kerbau. Jert masuk ke anggota Ted agar ia bisa menyesatkan mereka. Ia cemburu ketika melihat Sai bersama dengan Noi. Sai kaget melihat keadaan Jert sekarang. Ayah Sai menanyakan kabar putrinya. Sai berpesan ke ayahnya jika ia tiada semoga ayahnya baik-baik saja. Esok harinya, Noi ingin pamit ke biksu. Sebelum itu ia menanyakan lanjutan cerita Krasu dan Krahang ke biksu. Kisah awalnya adalah ketika Krasu istri pertama Krahang jatuh cinta dengan manusia, kemudian ia hamil. Dan mereka kabur. Namun Krahang menemukan mereka dan membunuh yang manusia. Lalu membunuh istrinya dan merebut jantungnya. Kemurkaannya diwariskan secara turun-menurun, sejak saat itu Krahang menghancurkan jantung Krasu. Sai membereskan barang-barangnya, ayah Sai mengajak anaknya untuk menonton layar tancap, Noi menunggu kedatangan Sai.
Sai mulai merasakan sakit di dadanya dan Noi pun sama. Sai mulai berubah dan Gert pun begitu. Warga pun panik berlarian. Biksu mendengar itu. Warga menyuruh untuk membakar tubuh Sai, dan warga lainnya menembaki Sai. Gert menangkap Kuyang. Noi datang untuk menghentikan itu. Dan Gert melawan Ted. Noi mengusir warga yang mencoba menusuk tubuh Sai. Ayah Gert menembak tubuh Ted. Gert mencoba menarik Ted, membuat ia terkena serangan Ted. Ayah Sai menyuruh Noi untuk menjaga tubuh anaknya. Ia kemudian dihadang Ted. Sai menarik Ted ke atas, kemudian Ted ditembak biksu tepat di dadanya. Ternyata istri dari biksu adalah Kuyang pertama di desa itu dan menularkan ke Sai. Akhirnya biksu membawa istrinya ke rumah tua di hutan, menaruh kepala istrinya di dalam peti. Biksu menyuruh Noi untuk membawa pergi Sai dari sana. Warga masih terus mencari Kuyang. Noi sudah sampai tepi danau, menaruh tubuh Sai ke perahu. Melihat keadaan tubuhnya seperti itu, Sai memotong tali perahu. Sai ditembak mati oleh warga desa. Noi pun sedih karena itu. Noi mengingat masa kecilnya bersama Gert dan Sai. Hingga beranjak remaja mereka terus bersama. Noi belum bisa menepati janjinya untuk membawa sahabatnya pergi bersama ke Bangkok. Film pun berakhir sokawan. Gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Inhuman Kiss. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.